Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Jihadi dengan NIM 2530211091. Halo, perkenalkan, saya Ahmad Rizky Ziad dengan NIM 2530211092. Kenalkan, nama saya Asep Romdoni dengan NIM 2530211093. Kami sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sember Syekh Nurjati Cirebon. Kami dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kami dari kelompok 8. Tujuan kami di sini adalah melaksanakan dan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Cirebon Studies Dengan mereview salah satu warisan budaya yang bernilai tinggi yang terdapat di daerah Cirebon, Yaitu Batik Megamendung. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya. Salah satunya adalah batik. Setiap daerah memiliki motif batik dengan ciri khas, filosofi, serta nilai sejarah yang berbeda-beda. Salah satu motif batik yang sangat ikonik dan syarat makna adalah batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Batik Megamendung mudah dikenali melalui motif awan berlapis-lapis dengan gradasi warna yang khas. Motif ini tidak hanya memiliki keindahan visual, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang dalam, terutama tentang kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri. Video ini akan membahas dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sejarah batik Megamendung hingga menjadi ikon budaya Cirebon. Kedua, bagaimana upaya pelestarian batik Megamendung agar tetap bertahan di tengah pesatnya perkembangan industri modern. Pembahasan ini penting agar generasi muda tidak hanya mengenal batik sebagai produk busana, tapi juga memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Batik Megamendung memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya di Cirebon. Secara historis, Cirebon merupakan daerah pesisir yang sejak dahulu menjadi pusat pertemuan berbagai kebudayaan seperti Jawa, Sunda, Arab, dan
dan Tiongkok. Motif megamendung diyakini muncul pada masa hubungan diplomatik dan perdagangan antara Cirebon dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari bentuk awan yang menyerupai motif awan dalam seni lukis dan keramik Tiongkok. Namun, motif tersebut kemudian mengalami proses akulturasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal serta ajaran Islam yang berkembang di Cirebon. Kata mega berarti awan, sedangkan mendung melambangkan suasana sejuk dan teduh. Dalam filosofi masyarakat Cirebon, awan mendung bukan dimaknai sebagai pertanda buruk, melainkan simbol ketenangan, kesabaran, dan kemampuan seseorang untuk menahan amarah. Adapun ciri khas batik megamendung terletak pada yang pertama, motif awan berlapis-lapis. Yang kedua, garis tegas dan dinamis. Yang ketiga, gradasi warna biasanya terdiri dari 5 hingga 7 tingkatan warna. Jumlah gradasi tersebut sering dikaitkan dengan nilai spiritual dan tahapan kehidupan manusia. Oleh karena itu, batik megamendung bukan sekedar karya seni, melainkan representasi nilai moral dan filosofi hidup masyarakat Cirebon. Seiring berjalannya waktu, batik megamendung tidak hanya digunakan dalam lingkungan keraton, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas dan menjadi identitas budaya Cirebon yang dikenal hingga ke mancanegara. Pelestarian batik megamendung di era industri modern. Di tengah kemajuan industri, pakaian yang serba cepat dan masif, batik megamendung menghadapi berbagai tantangan. Produksi tekstil modern yang mengutamakan kecepatan dan harga murah seringkali menggeser minat masyarakat terhadap batik tulis yang membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Namun, demikian terdapat berbagai upaya strategis untuk melestarikan batik megamendung. Pertama, melalui pendidikan dan sosialisasi budaya, seperti memasukkan materi batik dalam kurikulum sekolah, serta mengadakan pelatihan membatik bagi generasi muda. Kedua, inovasi dalam desain. Batik megamendung kini tidak hanya diaplikasikan pada kain tradisional, tetapi juga pada produk modern seperti pakaian, kasual, tas, sepatu, hingga aksesoris. Inovasi ini membuat batik tetap relevan dengan selera pasar tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Ketiga, dukungan terhadap pengrajin lokal, pemerintah daerah, komunitas budaya, dan pelaku industri. Ketiga, dukungan terhadap pengrajin lokal, pemerintah daerah, komunitas budaya, dan pelaku industri kreatif memiliki peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual batik serta memastikan keberlanjutan ekonomi para pengrajin. Selain itu, pemanfaatan media digital dan pemasaran daring menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan batik megamendung ke pasar nasional dan internasional. Dengan pendekatan yang tepat, batik tidak hanya bertahan tetapi juga mampu bersaing di tengah arus globalisasi industri fashion. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa bergabung ke Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.